Bagaimana proses evakuasi para korban yang hingga saat ini masih terjebak di reruntuhan? Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor Sarklas A Surabaya, Nanang Sigit. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nanang. Ya, selamat malam. Eh, Pak Nanang, jadi kami ingin mengetahui di Selasa malam ini seperti apa proses evakuasi untuk bisa menjangkau para korban dilakukan, Pak Nanang? Ya, saat ini kami melaksanakan proses untuk mengevakuasi korban yang pada saat ini kami ketahui pada kondisi yang masih hidup. Ya. Jadi kami membuka akses ke korban dengan membuat semacam lorong ataupun parit di bawah betonan untuk bisa menjangkau ke korban yang dalam kondisi hidup, akan tetapi belum bisa kami tarik atau kami evakuasi karena terhimpit bagian pinggangnya di betonan yang ada. Oh, Pak Nanang, tapi betul saat ini 38 santri yang diduga masih terjebak, Pak Nanang. Ya, kami secara pasti kami tidak bisa memastikan kalau itu adalah 38 karena memang masih beredarnya informasi ataupun perubahan-perubahan dari data yang ada ya. 38 ini karena kami menghitung secara matematis aja dari Oh, baik. 140 dikurangi 100. Tapi ada progres semakin mendekat ke titik diduga ada santri, Pak. Masih juga bisa menjaga komunikasi, menjaga santri tetap bisa berkomunikasi dalam keadaan sadar, Pak Nanang? Iya, betul. Untuk korban yang dalam kondisi hidup, saat ini juga kami tetap bisa berkomunikasi dengan mereka, kemudian kami suplai dengan makanan dan minuman untuk menjaga ketahanan tubuh mereka, dan tentunya kami membuat akses semudah mungkin untuk bisa menjangkau korban dan bisa mengevakuasi dalam kondisi tentunya yang masih sehat. Di samping itu, untuk sore hari ini juga kami mengidentifikasi ada 6 korban lainnya yang dimungkinkan masih dalam kondisi hidup. Kami menggunakan scam, kemudian ada respon dari korban yang 6 ini, respon dari lampu scam tersebut, dan mereka menggerakkan kakinya yang menandakan bahwa mereka itu masih dalam kondisi hidup. Pak Nanang, tapi tim SAR bisa menjangkau seluruh titik yang diduga ada santri tertimbun, atau ada santri yang masih sangat sulit untuk dijangkau, Pak Nanang? Sebenarnya pada dasarnya bahwa korban ini kan pada satu ruangan yang sama ya, ruangan untuk sholat itu, jadi satu ruangan. Di posisi ini semua ada di situ, hanya mereka terpisah-pisah karena reruntuhan bangunan ataupun betonan-betonan yang menghalangi antara satu dengan satu yang lain. Oke. Pak Nanang, ini kan katanya alat berat tidak bisa digunakan dengan kondisi seperti ini, mengingat rapuhnya konstruksi bangunan di sana. Takut juga membahayakan korban. Jadi skemanya nanti seperti apa, Pak Nanang? Agar keluarga juga yang menunggu tidak khawatir, mereka masih bisa ada semangat. Korban bisa segera diselamatkan, Pak Nanang. Ya, untuk skemanya ataupun teknis yang kami gunakan, bahwa jika tidak menggunakan alat berat, tapi kami dari bawah kemudian menggunakan peralatan yang memiliki getaran yang cukup kuat, juga itu membahayakan juga. Dengan kami menggunakan redukator gitu untuk memotong bagian-bagian dari betonan, itu juga cukup riskan, sehingga kami menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat lubang ataupun semacam parit di bawah tulangan-tulangan betonan untuk menjangkau ke korban. Itu sudah mulai dilakukan sepanjang hari Selasa ini, Pak Nanang? Iya,
sepanjang hari Selasa ini sudah kami lakukan, dan untuk saat ini ke korban yang tadi sudah bisa kami komunikasi, tinggal beberapa meter ya, mungkin masih belum yang ke 1 meter itu sudah bisa menjangkau korban dan mudah-mudahan bisa segera dievakuasi. Amin tentunya. Ini kan tim SAR silih berganti ya Pak Nanang, artinya tidak dihentikan walaupun malam terus berupaya untuk mengevakuasi kendala di lapangan selain tadi konstruksi yang rapuh, yang rentan, apalagi yang dihadapkan oleh tim SAR Pak Nanang? Ya, memang untuk operasi SAR collapse structure seperti ini kami kerja 24 jam non-stop. Sehingga kami kemudian membagi shift, tiap tim itu 3 jam shift diganti dengan tim yang lainnya masing-masing 3 jam untuk mengantisipasi fatigue ataupun kelelahan dari petugas atau tim rescue yang ada. Pak Nanang, terakhir mungkin bagaimana kondisi korban yang terluka, apakah mendapatkan informasi? Tim SAR seperti apa kondisinya saat ini Pak Nanang? Penanganannya bagaimana, informasi dari sana? Ya, kalau untuk yang terluka saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Jadi kami tidak update proses perawatannya, tapi yang jelas mereka dirawat di rumah sakit Siti Hajar, kemudian Delta Surya, dan juga RSUD Sidoarjo. Baik, terima kasih. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sagit, telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini proses penyelamatan santri yang diduga masih terjebak. Terima kasih, Pak Nanang. Selamat bertugas kembali.